ada materi urgensi mengembangkan lembaga PMI oleh sahabat Hasanuddin Ali. Beliau merupakan founder dari Alfara Researcher, sekaligus juga alumni dari ITS tahun 1994. Kepada sahabat Hasanuddin Ali, waktu dan tempatnya silakan. Assalamualaikum. Adik-adik sahabati sekalian, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya sudah diundang untuk hadir di acara ini, dan saya kira ini mau bagus sekali untuk memperkuat kader-kader sains dan teknologi di PMI. Nah, saya sebetulnya tidak mempersiapkan apapun untuk acara malam ini. Kita ngobrol santai saja, sebatas apa yang saya ketahui, apa yang saya alami begitu ya. Saya dulu masih ITS tahun 94. Ceritanya dulu PMI ITS itu sempat vakum lama begitu. Jadi vakum sangat lama, terus kemudian atas inisiatif beberapa kader NU di ITS, kemudian PMI kembali di ITS tahun 9. Kemudian saya masuk di kepengurusan kedua ya di PMI ITS. Nah, memang kader-kader PMI yang berlatar belakang umum, terutama kampus teknologi saat itu memang sangat terbatas begitu ya, sangat terbatas. Kemudian mayoritas masih didominasi oleh kampus IAIN saat itu. Nah, kemudian berbekal pengetahuan dan ilmu yang kita miliki, kita saat itu terus ya berupaya agar kader-kader PMI yang berlatar belakang sains dan teknologi itu muncul ke permukaan begitu. Nah, kemudian di era tahun 94, 95, 96 PMI kemudian tumbuh di kampus-kampus negeri ya, misalkan di kampus-kampus unggulan lain itu sangat antusias ya kader-kader NU untuk mendirikan PMI. Nah, mungkin memang eranya beda dengan era kita dulu, karena era kita dulu itu masih dalam periode atau zaman Orde Baru, jadi gerakan kita, gerakan PMI dulu, ya meskipun di kampus sains dan teknologi, tapi nuansa gerakan warna terbaru itu sangat kuat gitu. Jadi misalkan berapa kader PMI dari UNER, kemudian dari IT di zaman itu terlibat aktif dalam diskursus dan diskusi tentang pergerakan perlawanan terhadap Orde Baru. Nah, di zaman ini saya kira sangat berbeda dengan zaman dulu begitu ya, karena era sekarang tidak perlu, kemudian orang bisa bicara apa saja, terus kemudian ilmu juga berkembang sangat luas, ya, teknologi,
berkembang cepat, era data berkembang begitu cepat, maka saya kira ranah perjuangan dan pergerakan kader-kader PMII juga harus ikut zaman begitu. Nah, kemudian saya juga kemarin pemilihan ketua umum PBPMII yang alhamdulillah terpilih sahabat AB di Malang, meskipun aslinya Cirebon, tapi kuliahnya di Malang, dan itu semakin memperkuat bahwa pergerakan PMII yang banyak bicara di wilayah teknologi gitu. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi saja. Yang pertama adalah bahwa tadi saya ikut sebentar inisiatif dari teman-teman yang sudah membuat sistem database. Inisiatif yang sangat baik. Namun saya kira tidak berhenti hanya sebatas pembuatan sistem begitu. Saya beberapa bulan yang lalu diundang oleh para yai di NU Jawa Tengah dan juga WU Yogyakarta yang memiliki sistem punya sistem informasi di Jawa Tengah dengan puluhan NU di daerah hasil bukan kita mengumpulkan 2 Jawa Tengah, dan itu sebuah pergerakan yang luas karena pada akhirnya NU memiliki database warga NU komplit dengan database demografi, kemudian juga di daerah dan macam-macam. Nah, kemudian mengundang saya untuk ngasih perspektif. Kira-kira kalau punya data banyak ini mau diapakan? Mau diapakan? Nah, akhirnya saya sampai pada teman-teman bahwa data memiliki database itu adalah langkah awal saja, begitu ya. Jadi pintu masuk saja, tapi ada aspek-aspek teknikal lain yang sebetulnya bisa dilakukan menggunakan database jumlah besar itu. Nah, dengan demikian maka kita masuk ke yang disebut sebagai big data itu, ya. Nah, ketika kita bicara big data, ini poin kedua yang ingin saya sampaikan, kita ada 4 tahapan, gitu ya, agar data yang maha besar itu, yang luar biasa besar itu bisa kita gunakan. Yang pertama adalah yang orang sering sebut sebagai descriptive analytic. Jadi bagaimana kita bisa menggambarkan pola data dari berbagai data yang kita punya. Misalkan di Jawa Tengah. Oh, warga Jawa Tengah itu mayoritas pekerjaannya tani, nelayan. Kemudian dari sisi sebaran jamaahnya ada di kabupaten mana saja. Nah, itu baru bicara soal deskriptif analitik. Nah, kemudian yang lebih advance lagi adalah kita sebut sebagai diagnostik analitik. Karena kita bisa mengetahui hubungan sebab akibat begitu. Jadi hubungan sebab akibat dari sebuah data yang kita punya. Misalkan, oh ternyata mayoritas orang
anak PMII itu misalkan dari kampus memilih profesinya sebagai apa yang saat ini misalkan ya sebagai politisi gitu misalkan. Nah, kita root cause itu sebabnya apa gitu. Nah, itu akan ketahuan dari pola data. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah preskriptif analitik atau prediktif analitik ya, prediktif analitik. Jadi kita sudah bicara dalam konteks peramal ini ya. Jadi menggunakan data yang sudah ada, data historical, kita gunakan untuk memprediksi masa depan. Nah, ini banyak dipakai, saya pakai dulu ketika memprediksi siapa pemenang pemilu 2014-2019. Berdasarkan data indikator demografi, kita bisa tahu peluang seseorang itu memilih kandidat tertentu. Dan kalau kita dekat, ternyata dengan menggunakan metode yang tepat, alat statistik yang tepat, kita bisa menemukan angka yang hampir sama dengan hasil akhir di KPU. Kemudian yang keempat itu preskriptif analitik, paling advance. Nah, kalau preskriptif analitik itu kita sudah bicara soal simulasi, ya, skenario. Jadi kita punya peramalan, punya skenario kalau begini A, B, C, D di masa depan, itu apa yang harus kita lakukan. Nah, 4 tahapan analitik inilah yang kemudian disebut sebagai data science gitu ya. Data science. Data science itu apa sih? Data science itu adalah ilmu gabungan dari 3 keahlian sekaligus, yaitu matematik, statistik, kemudian IT, kemudian juga logik berpikir ya atau metodologi dan lain-lain. Jadi 3 bidang studi ini itu menyatu dalam satu profesi yang disebut sebagai data science. Nah, kalau kita lihat beberapa studi, misalkan di LinkedIn atau di World Economic Forum, misalkan, itu menyebutkan bahwa profesi inilah profesi yang paling mahal sekarang dan paling dicari orang. Ya, data science ini. Di semua perusahaan-perusahaan global, terutama perusahaan-perusahaan yang berbasis e-commerce, itu ujungnya adalah si data science ini. Dan juga di Indonesia, misalkan kayak Gojek, Grab, atau Tokopedia, e-commerce yang lain, itu semua jangnya mereka adalah di data science. Kemudian juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan data besar, memiliki database besar, kayak perbankan, insuran, dan lain, itu semuanya menggunakan dan sedang mencari seorang data science. Dan di kampus-kampus yang ada di Indonesia, relatively itu masih sangat jarang yang memiliki bidang studi data science. Nah, saya kira dari temuan atau inisiatif yang dilakukan oleh sahabat tadi, ya dengan membuat aplikasi sistem informasi kader, nah itu akan sangat membantu dia nanti pada berikutnya adalah kita bicara soal nanti disebutkan. Nah, yang ketiga, teman-teman sekalian, ini kali yang untuk kita semua, bahwa dulu kita sering di PMII itu sering ada guyonan begitu. Kamu kalau lulus PMII mau jadi apa? Nah, seringkali guyonannya alumni PMII itu ya jatuhnya hanya profesinya hanya 3. Kalau nggak jadi politisi, atau jadi wartawan, atau jadi pegawai negeri, atau tambahan bagi LSM gitu ya. Nah, ini sebetulnya menusuk begitu ya.
ternyata alumni PMI itu bidang profesinya hanya itu. Kalau nggak jadi politisi atau masuk jadi atau jadi pegawai negeri. Nah, ini sebetulnya gambaran bahwa potensi yang luar biasa besar itu belum bisa kita maksimalkan. Nah, saya kira dengan momentum saat AB yang ketua umum baru ini itu bisa mengakselerasi kompetensi dan profesi teman-teman yang bukan dari kampus agama. Makanya saya sangat mendorong dan saya sangat setuju tadi misalkan aplikasi yang sudah dibuat atau sistem informasi yang sudah dibuat tadi itu didorong PB PMII agar bisa menjadi program nasional begitu, tidak terbatas hanya di PMI teknik yang sekarang ada atau hanya di level korcap atau di cabang atau di komisariat, tapi bisa menjadi PBPMI dan bisa dipakai di semua tingkatan gitu. Nah, saya kira ini cocok juga dengan pesan yang disampaikan Presiden kemarin. Saya mengikuti pembukaan PBPMI kemarin bahwa PMII harus fokus, harus lebih banyak bicara soal sains dan teknologi, gitu ya. Tidak hanya bicara soal agama, tapi juga bicara soal sains dan teknologi. Nah, kalau kita bandingkan, ya misalkan pidato Pak Presiden di depan teman-teman PMI dan juga pidato Presiden di teman-teman HMI itu kan tone sangat berbeda. Ya, saat itu kan waktunya hampir bersamaan ya, harinya sama kalau tidak salah pembukaannya itu. Apa yang disampaikan Presiden di teman-teman pembukaan Kongres HMI saat itu? Presiden mengatakan banyak loh kader atau alumni HMI yang ada di kabinet gitu. Nah, berarti message dari presiden yang ingin sampaikan Presiden adalah bahwa distribusi kader HMI lebih bagus dibanding punya PMII begitu. Ya, mereka punya kader-kader di hampir semua keilmuan gitu. Mau ekonomi ada, mau teknologi ada, mau agama juga ada, teknokrat juga ada. Nah, kita di PMI masih kurang di situ ya. Kalau kita hitung saja misalkan ekonom yang dari PMI siapa? Ya, itu masih sangat jarang. Saya hanya punya teman satu ekonom PMI, Dr. Dianta Sebayang yang sekarang jadi dosen di UNJ. Kemudian ada juga yang salah satu komisaris di BRI Finance, itu alumni PMI UI. Ya. Terus kemudian masih sangat jarang yang lain. Jadi mayoritas masih di bidang agama dan politik. Gitu. Nah, saya kira dengan inisiatif dari sahabat-sahabat sekalian dengan menggelorakan, ya, menggaungkan soal PMI teknik ini itu menjadi salah satu amunisi adik kita di PMI untuk menggeluti bidang-bidang keilmuan yang profesi sekarang ini yang lagi ngetren. Dalam beberapa kesempatan juga dengan misalkan dengan teman-teman PMI ini radikalisme, tidak bicara soal politik gitu, karena toh tidak ada hubungannya dengan keilmuan atau profesi yang nanti akan kita jalani. Jadi spirit soal anti radikalisme, anti intoleran itu boleh gitu ya, boleh menjadi spirit, tapi jangan menjadi mainstream pemikiran di teman-teman di PMI ITS. Gitu.
Nah, saya kira ini juga bisa ditularkan ke teman-teman yang lain, bahwa kita lebih banyak bicara soal profesi-profesi yang kita geluti hari ini, begitu. Sehingga ketika orang bicara soal PMII, maka tidak lagi hanya bicara soal politik dan agama, tapi juga punya profesi-profesi yang lain. Misalkan kita punya ahli robot, ya si sahabat Muhtadin itu di ITS itu kan juga perlu diangkat, ya. Makanya pada saat dulu sahabat Muhtadin itu jadi juara di mana, di Amerika, begitu datang ke Indonesia, saya langsung telepon Kemenpora saat itu agar disambut dan memberikan penghargaan. Nah, pada akhirnya mereka lakukan juga, ini Kemenpora menyambut di Bandara Soekarno-Hatta saat itu. Nah, itu barangkali yang kita bisa akan ke gitu, selain soal robotik atau soal ada ilmu-ilmu yang lain, profesi yang lain, itu yang perlu diangkat. Itu saja adik-adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang ingin saya sampaikan. Akhir saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat sekalian. Ini kerja besar dan kerja jangka panjang, butuh konsistensi, butuh militansi, begitu ya. Jadi tidak cukup berhenti sampai aplikasinya jadi, tapi perlu pengawalan, perlu diwariskan juga sehingga program ini itu bisa terus berkelanjutan. Gitu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.